Bisa kita mulai acaranya sekarang? Terdengar ya suara saya? Oke. Jelas ya. Oke, boleh minta tolong di-unmute ya Bu ya selain saya. Kemana lagi? Udah. Mulai loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta BIMTEK yang saya hormati. Sekarang kita sudah masuk hari kedua cara BIMTEK pengelolaan risiko pada pemerintah daerah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Bapak Farhan dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pradipta. Untuk Bapak Farhan, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, baik. Mari kita mulai acara kedua ini dengan pemutaran video dulu ya. Saya ada video. Video ini semoga bisa menjadi refreshing pengingat materi yang telah kita sampaikan di hari sebelumnya. Ada suaranya? Kamu, apa itu resiko? Risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan. Maka, pengelolaan risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko, sehingga pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tahapan pengelolaan risiko: identifikasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Tahap pertama, kamu akan menemukan gambaran atas permasalahan di lingkungan pengendalian, sehingga menjadi dasar bagi rencana perbaikan yang berfokus kepada tujuan. Lakukan persiapan, penilaian awal, survei terhadap lingkungan, penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan tempat pengelolaan risiko yang akan diterapkan. 2. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mampu menghalangi tercapainya tujuan. 3. Analisis risiko untuk menentukan nilai dari suatu risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Tahapan selanjutnya, kegiatan pengendalian internal berupa kebijakan dan prosedur untuk memastikan dilaksanakannya arahan pengendalian atas risiko. Memastikan bahwa rancangan disetujui, dipahami, dan disampaikan kepada pihak terkait melalui surat edaran, kebijakan, dan sosialisasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ilustrasi pengelolaan risiko. Seseorang yang ingin datang ke kantor tepat waktu
Kondisi internal jenis kelamin laki-laki. Usia 28 tahun, status single, berbadan sehat, dan seorang pegawai. Kondisi eksternal tinggal di daerah padat penduduk, bekerja di pusat kota, dan seorang pengendara mobil. Seseorang yang ingin datang ke kantor tepat waktu. 1. Risiko terkena macet karena lingkungan padat penduduk, cuaca buruk, perbaikan jalan, dan kantor di pusat kota. 2. Risiko sakit karena kurang istirahat dan terkena flu. Ketiga, risiko mobil rusak karena ban bocor, tidak diservis, dan bahan bakar habis. 4. Risiko terlambat bangun karena begadang, kelelahan, dan lupa memasang alarm. Berikutnya, analisis melalui skala dampak risiko. Risiko macet sangat signifikan, sakit kurang signifikan, mobil rusak tidak signifikan, dan telat bangun signifikan. Sedangkan skala kemungkinan terjadinya risiko untuk risiko macet sangat sering, sakit jarang, mobil rusak sangat jarang, dan telat bangun sering. Disimpulkan, risiko macet memiliki risiko yang tinggi, sedangkan risiko sakit, mobil rusak, dan terlambat bangun masih dapat diterima. Kegiatan pengendalian atas risiko macet: 1. Pasang alarm. 2. Melihat perkiraan cuaca. 3. Melihat navigasi jalan menuju kantor. Dan 4. Pakai motor. Untuk komunikasi dan pemantauan: 1. Pahami 2. Catat memo. 3. Pantau kegiatan pengendaliannya. Demikianlah video pengenalan pengelolaan risiko. Terima kasih. Ya. September 2020 karena informasi pen ini nanti akan digunakan oleh BPKP untuk dilaporkan kepada Presiden sekalian dengan bansos sama. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video sekilas mengenai overview apa yang telah kita dapatkan kemarin. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai kertas kerja pengelolaan risiko pemerintah daerah. Proses pengelolaan risiko, sebagaimana yang terlihat di layar. Proses pengelolaan risiko dimulai dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian internal, lalu dilanjutkan dengan penilaian risiko yang terdiri atas penetapan konteks, tujuan, identifikasi risiko, analisis risiko. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pengendalian, dilanjutkan dengan informasi dan komunikasi, dan diakhiri dengan kegiatan pemantauan. Nah, alur proses kertas kerjanya sendiri itu terdiri atas 10 form, Bapak Ibu. Di sini mulai dari form 1A, survei CEE. CEE itu adalah Control Environment Evaluation. Kemudian ada form 1B, CE dari dokumen. Lalu dilanjutkan dengan form 1C, simpulan dari form 1A dan 1B. Lalu loncat ke form 6, RTP CEE. Nah, selanjutnya ada form 2. Form 2 ini dia dibagi menjadi 2A, B, C. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, di sini kita tidak hanya membahas mengenai risiko operasional OPD, tapi juga ada risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD. Kontrol ya. Nah, risiko strategis Pemda ini dimulai dari form 2A ya, penetapan konteks.
Sebentar Bapak Ibu, ada kendala teknis. Stop sharing-nya. Mohon maaf Ibu-ibu, Bapak-bapak, kebetulan di ruangan ini lagi crowded. Jadi sebenarnya kami ada pelatihan di kantor sendiri, PPM, sekaligus kami juga harus memberikan bimbingan melalui Zoom. Sama-sama Zoom nih Ibu. Jadi mohon maaf, ini lagi proses apa istilahnya setting ulang ruangan. Biar tidak nanti tadi kan ada kedengaran satu menyampaikan materi, yang satu menyampaikan materi juga suaranya saling masuk. Jadi ini lagi disetting untuk penyampaian materi selanjutnya oleh Bapak, tetap dengan Bapak Farhan, yang nanti dilanjutkan dengan Bapak Pradipta. Semoga masih semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya. Aduh, kita ada 3 Zoom nih Pak, Bu ya. Jadi cari ruangan kami sempit, jadi nyarinya pun payah nih. Di mana harus kami menyampaikan. Jadi mohon maaf ya. Jadi masih mencari lokasi yang paling tepat nih. Ya, silakan dilanjut Pak Farhan. Atas materinya nih cukup menarik nantinya. Jadi mungkin banyak pertanyaan nih. Ya. Sampaikan pertanyaan sebanyak mungkin ke Pak Farhan maupun Pak Dipta nantinya. Beliau-beliau ini sudah ahli-ahli nih di dalam manajemen risiko nih. Oke, silakan Pak Farhan dan Pak Dipta. Oh iya. Oke. Ya, maaf Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya materinya. Dari awal ya, Pak. Gimana Bapak Ibu? Suara saya sudah jelas ya, Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Masih masuk. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya ulangi sedikit aja. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa proses pengelolaan risiko ini terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama mulai dari identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian internal. Yang kedua penilaian risiko yang terdiri atas penetapan konteks atau tujuan, identifikasi risiko, dan analisis risiko. Yang ketiga itu kegiatan pengendalian. Nah, jadi dari kegiatan pengendalian tersebut, bagaimana cara kita menginformasikan dan mengkomunikasikannya. Lalu bagaimana pemantauannya. Nah, untuk kertas kerjanya sendiri, Bapak Ibu, terdiri dari form 1A sampai form 10. Nah, form 1A itu dimulai dari penilaian lingkungan pengendalian, di mana 1A ini fokus kepada survei CEE. CEE itu apa? CEE itu adalah Control Environment Evaluation.
Kemudian ada form 1B. Setelah survei atau kuesioner pertanyaan, form 1B ini fokus kepada dokumen. Nah, setelah form 1A 1B masuk ke form 1C. Form 1C ini merupakan simpulan dari apa-apa yang sudah kita dapatkan di form 1A dan 1B. Nah, setelah 1C selesai, kita loncat langsung ke form ke-6, RTP dari CEE, rencana tindak pengendaliannya. Nah, setelah form 1 selesai, di lingkungan pengendalian, kita masuk ke penilaian risiko. Penilaian risiko ini dimulai dari form 2. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, pengelola risiko ini tidak hanya membahas mengenai risiko operasional PD saja, tapi mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan juga risiko operasional PD. Nah, sehingga untuk formnya itu sendiri di sini dibedakan menjadi form 2A, 2B, dan 2C, di mana 2A ini fokus kepada risiko strategis Pemda, 2B kepada risiko strategis OPD, 2C kepada risiko operasional OPD. Nah, untuk 2A itu sendiri apa? Di sini akan fokus membahas mengenai penetapan konteks atau tujuan dari strategis Pemda itu sendiri. Kemudian 2B, risiko strategis OPD, penetapan konteksnya. Dan yang 2C, ini penetapan konteks dari operasional OPD. Nah, setelah penetapan konteks, kita masuk ke form 3A, yakni identifikasi risiko. Kemudian lanjut ke form 4, analisis risiko. Form kelima, risiko prioritas. Form ke-7, ini RTP-nya. Lalu form ke-8, informasi komunikasi. Yang ke-9, rencana dan realisasi kegiatan pemantauan. Dan diakhiri dengan form ke-10, berupa risk event dan pelaksanaan RTP. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu ya, Bapak Ibu. Pindah ke awal. Oh, gitu. Pindah lagi. Alokasi kurang lebih mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya saya akan pindah ruangan lagi untuk meminimalisir suara-suara yang masuk. Jadi kita stop dulu ya Bapak Ibu. kurang lebih ya
Iya. Ya, gimana? Sekson Bapak Ibu, suaranya udah jelas ya? Nggak ada suara-suara lain lagi ya, Bapak Ibu? Iya, sudah, Pak. Sudah ya, Pak? Oke, baik. Izin melanjutkan. Nah, Bapak Ibu, tadi kita udah sampai sini ya alur prosesnya, di mana kertas kerjanya itu terdiri atas 10 form, mulai dari form 1A sampai form 10. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu form 1A. Form 1A merupakan form kuesioner lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation. Jadi di form ini terdiri atas 4 kolom ya Bapak Ibu. Kolom yang pertama itu kolom nomor, kemudian yang kedua ini pertanyaan atau kuesioner, yang ketiga jawaban responden, dan yang keempat simpulan dari kuesionernya. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa lingkungan pengendalian ini terdiri atas 8 subunsur ya Bapak Ibu, dimulai dari penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, sampai hubungan yang baik dengan instansi pemerintah yang lain. Nah, jadi di tahapan form 1A ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner dari tiap subunsur lingkungan pengendalian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimasukkan di bagian kolom pertanyaan atau kuesioner. Kemudian nanti kita memasukkan jawaban dari responden, di mana di kolom C ini diisi dengan jawaban responden itu dari skala 1 sampai 4. Skala 1 itu menyatakan bahwa responden tidak setuju atau pertanyaan tersebut atau pernyataannya itu belum ada gitu, belum dibangun. Kemudian kolom yang kedua, kalau nilainya 2, itu responden menyatakan kurang setuju atau kegiatannya itu sudah ada tapi belum konsisten. Nah, lalu kalau ketiga itu nilainya 3, responden menyatakan itu setuju, tapi kegiatan yang sudah ada ini diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Dan nilainya 4, responden itu menyatakan sangat setuju. Kemudian atas kegiatan tersebut itu bisa diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi yang lain. Nah, karena jawaban responden ini kan nggak cuma satu ya Bapak Ibu, ada banyak kan, sehingga bisa menimbulkan variasi nilai yang berbeda-beda dari tiap responden. Lalu bagaimana cara untuk menyimpulkannya? Nah, di sini kita menggunakan istilah modus. Modus kan berarti nilai yang paling sering muncul ya, Bapak Ibu ya. Di statistik kan ada ya, modus nilai yang paling sering muncul. Jadi, misal di yang pertama, atas subunsur penegakan integritas dan nilai etika, di sini ada satu pertanyaan, pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi. Misalnya keteladanan, pesan moral, dan lain-lain. Nah, atas responden tersebut, si responden 1 memberikan penilaian 2, responden 2, 4, ketiga memberikan nilai 3, keempat memberikan nilai 3, kemudian seterusnya ya, 3, 2. Nah, dari yang deretan ini, maka dapat kita lihat modusnya itu, nilai yang paling sering muncul itu yang mana? Di sini ada angka 3 sebanyak 3 kali ya, paling banyak di antara nilai yang lainnya, maka modusnya itu adalah 3. Nah, kemudian setelah kita tahu bagaimana cara mengisi modus, bagaimana cara mengisi simpulan kuesionernya? Cara mengisi simpulan kuesionernya itu dengan melihat dari nilai modusnya. Jadi untuk nilai modusnya itu 3 atau 4, simpulan kuesionernya adalah memadai. Dan untuk modus yang nilainya 1 atau 2, simpulan kuesionernya itu adalah kurang memadai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu mungkin akan timbul pertanyaan di Bapak Ibu sekalian,
Di sini kan subunsurnya terdiri atas banyak pertanyaan ya, di mana mungkin atas pertanyaan yang pertama itu hasilnya memadai, pertanyaan yang kedua itu kurang memadai. Lalu kita bagaimana menyimpulkan dari kesimpulan subunsurnya, apakah nanti memadai atau kurang memadai? Nah, jadi kalau misalkan hasil simpulan dari setiap pertanyaan di subunsur itu seluruhnya memadai, maka kesimpulan dari subunsur itu adalah memadai. Tapi jika salah satu dari pertanyaan subunsur itu ada yang kurang memadai, maka nilai dari subunsur tersebut adalah kurang memadai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Lanjut. 1B, form 1B. Form 1B ini merupakan penilaian awal kelemahan melalui review dokumen. Jadi 1A tadi kan penilaiannya dari pertanyaan kuesioner. Nah, sedangkan 1B ini dari review dokumen. Terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama kolom nomor, kemudian yang kedua sumber data, yang ketiga uraian kelemahan, yang keempat klasifikasi. Nah, kolom sumber data ini bisa kita isi dari berbagai sumber. Di sini misalkan media massa, bisa juga dari audit kinerja inspektorat, bisa juga dari audit BPK, dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ini, kolom ketiga, ini terkait dengan uraian kelemahan dari sumber data yang kita peroleh. Kemudian yang keempat, klasifikasi ini atas kelemahan tersebut, dia masuk ke klasifikasi subunsur yang mana dari lingkungan pengendalian. Jadi misal di sini, atas sumber data media massa menyatakan pemerintah Kabupaten XYZ di tahun 2018 itu masih sering terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. Nah, melihat dari uraian kelemahan tersebut ya, terjadi banyak pencopotan, mutasi pejabat daerah tersangkut kasus hukum. Nah, berarti kan di sini terdapat kelemahan di subunsur penegakan integritas dan nilai etika. Nah, makanya di sini kita klasifikasikan sebagai penegakan integritas dan nilai etika. Nah, contoh yang lain, yang kedua, pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Nah, ada kata-kata kompetensi nih. Nah, berarti ini masuk ke subunsur komitmen terhadap kompetensi. Itu contoh media massa. Lalu contoh yang kedua, di sini ada LHP BPK. Tanggal sekian, tentang hasil pemeriksaannya, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di puskesmas. Nah, di sini ada kata-kata belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM. Nah, berarti kira-kira masuk klasifikasi mana nih? Ini bisa kita klasifikasikan sebagai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM itu masih kurang. Makanya kita masukkan ke sana. Kemudian yang kedua, kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan. Nah, ada kata-kata kompetensi lagi nih, maka kita klasifikasikan ke kompetensi terhadap kompetensi. Lalu yang ketiga, pemenuhan tenaga kesehatan belum memperhatikan tingkat kebutuhan. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi, ini bisa kita klasifikasikan sebagai penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, untuk kolom 1B, form 1B. Lanjut. Selanjutnya ada form 1C. Form 1C sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, form 1C ini merupakan simpulan dari kelemahan lingkungan pengendalian. Jadi, dia sejatinya menarik data-data dari form 1A dan form 1B. Di sini kolom-kolomnya bisa kita lihat ada nomor, kemudian subunsur, ini hasil review dokumen yang bisa kita tarik dari form 1B, lalu hasil survei persepsi dari form 1A, ini simpulannya, dan ini penjelasannya. Nah, jadi di sini nanti kita tuliskan subunsurnya mulai dari penegakan integritas dan nilai etika sampai hubungan dengan instansi pemerintah lain yang baik. Itu kemudian satu persatu diisi mulai dari review dokumen. Jadi kalau atas penegakan integritas dan nilai etika, di sini kan review dokumennya itu
banyak terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. Nah, hasilnya kurang memadai. Di survei persepsi gimana? Survei persepsi tadi kan bilangnya penegakan integritas dan nilai etika itu memadai. Coba kita lihat ya, kita balik. Nih, penegakan integritas dan nilai etika. Dia simpulan kuesioner itu memadai. Nah, sedangkan di yang review dokumen dia bilangnya itu banyak terjadi pencopotan, maka hasilnya kurang memadai. Nah, atas hasil dari review dokumen dan survei persepsi yang berbeda nih, di mana satu menyatakan memadai dan satu menyatakan kurang memadai, maka simpulannya adalah kurang memadai. Penjelasannya karena terjadi banyak pencopotan atau mutasi pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum. Kemudian subunsur yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Nah, ini narik data juga dari 1B, di mana tadi kita sudah bahas bahwa ada pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Kemudian kualifikasi dan kompetensi dokter belum memenuhi kebutuhan. Nah, maka hasilnya kan kurang memadai ya untuk review dokumen. Nah, lalu sedangkan hasil survei persepsi itu bilangnya memadai. Nah, karena salah satu ada yang kurang memadai, maka kita simpulkan kurang memadai. Penjelasannya bisa kita ambil dari uraian hasil review dokumen. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan kondusif di hasil review dokumen menyatakan bahwa pelayanan pasiennya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian puskesmas belum sepenuhnya menyediakan kebutuhan. Nah, berarti kan hasilnya kurang memadai ya. Kemudian di survei persepsi menyatakan bahwa responden simpulkan kurang memadai. Nah, karena dua-duanya kurang memadai, maka kesimpulannya adalah kurang memadai. Penjelasannya, pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelola risiko, kemudian Renstra dan Renja Pemda belum menyajikan informasi risiko, pelayanan pasien BPJS itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi form 1C ini sebetulnya tinggal narik data saja dari form 1A dan form 1B, di mana untuk kesimpulannya, jika salah satu ada yang kurang memadai, maka kesimpulannya kurang memadai. Lanjut. Nah, selanjutnya ada form 6. Form 6 ini berkaitan dengan RTP atas kelemahan lingkungan pengendalian dari CEE. Nah, di sini terdiri atas 5 kolom. Kolom nomor, kemudian kolom kondisi lingkungan yang kurang memadai, kemudian rencana tindakannya apa, siapa penanggung jawabnya, dan target waktu penyelesaiannya. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu narik data lagi nih, narik data dari form 1C. Jadi kan form 1C itu atas subunsur yang pertama, penegakan integritas dan nilai etika, dinyatakan kan bahwa banyak terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. Ya, kurang memadainya itu. Lalu kita isi nih, rencana tindak perbaikannya apa? Oh, kalau misalkan banyak terjadi pencopotan dan banyak yang tersangkut kasus hukum, maka perlu nih kiranya analisis atau kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab misal inspektorat. Terus target waktu penyelesaiannya kapan? Sini misal triwulan 2 2019. Nah, terus yang kedua atas subunsur komitmen terhadap kompetensi. Nah, di sini yang pertama tadi kan kondisi yang kurang memadai adalah pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Nah, rencana tindakannya apa nih? Kalau pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya, maka perlu dilakukan penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai. Yang bertanggung jawab tentu BKPSDM ya. Target waktu penyelesaiannya hingga triwulan 3 2019. Terus ada lagi untuk yang kepemimpinan kondusif. Ini tadi kan lingkungan pengendalian yang kurang memadainya adalah pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelola risiko. Nah, terus rencana tindakan perbaikannya dengan melakukan penyusunan kebijakan pengelola risiko. Penanggung jawabnya siapa? Sekda.
Kemudian target waktunya triwulan 1 2019. Lalu atas penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM. Di sini lingkungan pengendalian yang kurang memadainya, Pemda belum budaya sadar risikonya gitu ya, belum menyadari budaya sadar risikonya. Kemudian rencana tindak perbaikannya itu dengan melakukan sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan. Dan di sini penanggung jawabnya Sekda, target waktu penyelesaiannya setiap bulan. Dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu atas setiap subunsurnya sampai subunsur ke-8 di lingkungan pengendalian. Lanjut. Selanjutnya, setelah form 1, 1A, 1B, 1C, dan form 6 berkaitan dengan lingkungan pengendalian selesai, kita masuk ke yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko ini dimulai dari form 2A. Mulai dari penetapan konteks atau tujuan risiko. Nah, form 2A ini kita mulai dari penetapan konteks atau tujuan risiko strategis Pemda. Jadi di sini kita diharuskan mengisi nama Pemda, kemudian tahun penilaiannya 2018, lalu periode yang dinilai itu dari RPJMD, RPJMD-nya, sumber datanya dari RPJMD. Kemudian kita masukkan visi Pemda, lalu misi strategis RPJMD-nya. Nah, dari misi-misi strategis RPJMD ini, kita pilih satu misi risiko strategis Pemda. Satu risiko yang kira-kira sangat urgent gitu bagi Pemda. Jadi di antara 4 misi ini ya, mulai dari yang mewujudkan tata kelola, kemudian mewujudkan percepatan pembangunan, mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, lalu membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif. Nah, di sini misal yang sangat strategis itu adalah misi yang berkaitan dengan yang ketiga nih, mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Nah, dari misi itu terus kita masukkan lagi tujuan strategis RPJMD. Ini kita tuliskan dulu semuanya tujuannya. Kemudian setelah dituliskan, kita tetapkan lagi penetapan konteks tujuan risiko strategis Pemda. Jadi karena misinya tadi kan mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, tujuan risiko strategis yang terkait apa nih? Yang terkait di sini adalah kita ambil bagian yang meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian setelah tujuan ada sasaran. Sasaran RPJMD-nya dituliskan lagi. Yang terkait dengan tujuan dituliskan semua. Nah, kemudian kita pilih lagi dari sasaran yang tersedia yang ada di tujuan 3.2 ini. Itu kita ingin penetapan konteks sasaran strategis yang mana nih? Nah, atas tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, maka kita fokus kepada sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Nah, kemudian dituliskan IKU-nya, diinputkan IKU-nya, lalu penetapan konteks IKU-nya, prioritas pembangunannya, lalu urusan pemerintah daerahnya, karena ini tadi berbicara mengenai kesehatan ya, maka urusan pemerintah yang terkait tentu urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan. Kemudian dinas-dinas yang terkait di sini, mulai dari dinas kesehatan, RSUD, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling bawah, ini merupakan resume dari apa-apa yang sudah kita tetapkan konteksnya, gitu. Mulai dari tujuan ya, penetapan tujuan konteksnya, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Kita tuliskan di sini. Kemudian sasarannya itu tadi meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Lalu IKU-nya dituliskan, program yang akan dilakukan pun dituliskan di sini. Ya, form 2A. Lanjut ke form 2B. Form 2B masih membahas mengenai penetapan konteks atau tujuan risiko. Tapi kali ini di strategis OPD. Kalau 2A tadi kan strategis Pemda ya. Nah, sekarang kita bahas dari strategis OPD-nya. Jadi di sini dituliskan formatnya, nama Pemda, tahun penilaian, periode yang dinilai. Nah, kalau yang tadi itu
RPJMD ya, sumber datanya. Nah, karena ini OPD, maka sumber datanya yang kita gunakan itu dari Renstra OPD terkait. Jadi tadi kan kita mengambil ini ya, urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang terkait dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sini kita ambil contoh salah satu OPD-nya yang kita pakai adalah Dinas Kesehatan. Jadi sasaran strategis atas tujuan tersebut apa gitu di Dinas Kesehatan, kita tuliskan satu-satu. Kemudian IKU, Renstra OPD-nya itu apa? Kita tuliskan juga. Dan di yang paling bawah, sama seperti sebelumnya, ini merupakan resume dari tujuan, sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko. Jadi atas tujuan strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, sini kita memilih sasaran strategis. Di antara ketiga sasaran strategis ini berupa sasaran meningkatnya keselamatan ibu, bayi, anak, dan reproduksi. Kemudian IKU-nya itu angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan seterusnya. Itu ya, Bapak Ibu, penetapan konteks tujuan risiko strategis OPD. Lanjut ke penetapan konteks tujuan risiko operasional OPD, Form 2C. Nah, setelah kita menetapkan tujuan risiko dari strategis OPD, di Form 2C ini kita menetapkan tujuan risiko operasional OPD. Sumber datanya apa? Sumber datanya karena ini sifatnya operasional, maka yang kita gunakan adalah Renja. Renja dari Dinas Kesehatan itu sendiri di tahun 2019. Jadi di sini ya, sumber datanya Renja, kemudian tujuannya kan sama, ini diambil dari Form 2A, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Lalu atas tujuan tersebut, di dalam Renja, ini ada program dan kegiatannya, apa saja, itu kita tuliskan semua di sini. Kemudian kita pilih salah satu. Nah, di sini dihitamkan saja, di bold, ya, supaya nampak program kegiatan apa gitu yang kita pilih. Kemudian keluaran hasil kegiatannya. Ini ada 5 juga. Kemudian kita pilih salah satu juga. Ini jaminan persalinan dak non fisik. Lalu di bawah sama seperti sebelumnya, ini merupakan resume dari kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Di atas tujuan strategis meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itu program kegiatan yang dipilih adalah program peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak. Kemudian keluarannya itu jaminan persalinan dak non fisik. Seperti itu ya. Nah, setelah kita selesai menetapkan identifikasi konteks ya, penetapan konteks atau tujuan risiko dari strategis Pemda, strategis OPD, dan operasional OPD, kita lanjut ke identifikasi risiko. Identifikasi risikonya. Form 3A ini berkaitan dengan identifikasi risiko strategis Pemda. Jadi di sini ada kolom-kolom tujuannya, lalu indikator kinerjanya, lalu ada risikonya, sebab, dan dampak. Jadi sebelumnya kan di 2A, kita sudah menetapkan satu tujuan strategis Pemda gitu ya, yang ingin kita lakukan identifikasi risiko. Berkaitan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasarannya meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Indikatornya apa nih? Indikator kinerjanya usia harapan hidup. Nah, atas tujuan, sasaran, dan indikator ini, risikonya apa? Nah, risikonya misal ya, di sini risikonya meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, di mana indikator usia harapan hidup, ada risiko penerapan perilaku hidup bersih sehat ini masih rendah. Sebabnya karena belum tersedianya sanitasi total berbasis masyarakat. Lalu dampaknya karena kalau ini terjadi ya, bisa menyebabkan angka kejadian penyakit tidak menular yang tinggi. Kemudian angka kejadian penyakit menular tinggi dan angka stunting tinggi. Nah, di sini di bagian kolom risiko ada ini ya, kode risiko. Kode risiko yang tampil di sini merupakan contoh kode risiko sebagaimana terdapat pada lampiran 6 pedoman Perdep
nomor 4 tahun 2019. Tapi sebetulnya untuk kode risiko ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di Pemda Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tidak harus mengacu kepada format kode risiko yang terdapat dalam lampiran 6 pedoman Perdet nomor 4 tahun 2019. Nah, karena ini berkaitan dengan identifikasi risiko strategis Pemda, tentu saja risiko-risiko strategisnya ini dimiliki oleh kepala daerah. Sedangkan untuk sumbernya sendiri ini bisa disesuaikan ya, bisa internal ataupun eksternal. Kemudian CUC ini apa nih? C ini itu dia controlled. Risiko tersebut sebetulnya masih bisa kita kendalikan gitu. Kemudian UC itu apa? Uncontrolled. Risiko itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, biasanya dinyatakan C apabila risiko tersebut bersumber dari internal, biasanya ya. Tapi ada juga mungkin yang sumbernya dari internal, dia uncontrolled. Nah, untuk yang uncontrolled, biasanya itu sumbernya dari eksternal. Nah, lanjut ya. Kita masuk ke form 3B. Form 3B ini membahas tentang identifikasi risiko strategis OPD. Jadi, setelah kita bahas identifikasi risiko strategis Pemda, di sini kita bahas identifikasi risiko strategis OPD. Format tabelnya ini kurang lebih sama. Ya, ada tujuan sasaran strategis, kemudian indikator kinerjanya, lalu ada risikonya, ada sebabnya, dan ada dampaknya. Nah, tujuannya sama ya. Ini diambil dari form 2B. Jadi, ini tuh data-datanya sebetulnya tinggal menarik dari form sebelumnya gitu. Jadi form 3A tadi kan menarik dari data 2A. Nah, ini form 3B dia menarik data dari 2B. Nanti form 3C juga bakal menarik data dari form 2C gitu ya. Nah, jadi atas tujuan sasaran strategis ini itu indikator kinerjanya ini kita tuliskan semua, angka kematian ibu, kemudian angka kematian bayi, kematian balita, dan seterusnya ya. Nah, atas indikator kinerja tersebut dan tujuan sasarannya, kira-kira risikonya apa nih? Risikonya itu yang pertama penggunaan layanan kesehatan rendah. Kemudian kode risikonya ini nanti bisa disesuaikan. Lalu pemiliknya, karena ini membahas tentang strategis OPD, maka yang memiliki risiko ini adalah OPD terkait. Tadi kita menggunakan contoh dinas kesehatan ya, OPD ya, maka pemilik dari risiko ini adalah kepala dinas kesehatan. Lalu sebab atas penggunaan layanan kesehatan rendah itu bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi kesehatan, keterlibatan lintas program, lintas sektoral. Nah, ini sumbernya karena dari internal ya, kurang sosialisasi gitu. Kemudian karena dari internal dia controlled. Kemudian dampaknya kalau ini terjadi, ini bisa menyebabkan ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan. Lalu pihak yang terkena tentu saja akan mengancam tercapainya tujuan dari Dinkes, tujuan RSUD. Lalu masyarakat juga terkena dampaknya kalau risiko ini sampai terjadi. Lalu kita lanjutkan saja. Yang ketiga, form 3C, identifikasi risiko operasional OPD. Sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ini juga menarik data dari form 2C. Format tabelnya sama ya, kurang lebih. Cuman bedanya paling di sini tidak menggunakan tujuan atau sasaran. Karena ini operasional kan, maka di sini menggunakan tabel kegiatan. Lalu indikator keluarannya apa, risikonya, sebabnya, dan dampaknya. Nah, jadi ini kan ya, nama OPD dinas kesehatan, kemudian kegiatannya tadi kan yang kita pilih adalah jaminan persalinan, ya, dampak non fisik. Indikator keluarannya terbayarkannya jaminan. Risikonya apa? Nah, untuk operasional ini bisa kita pecah nih. Risikonya mulai dari tahapan-tahapan. Misal karena ini jaminan persalinan ya, terbayarkannya jaminan.
Berarti mungkin bisa kita mulai dari tahapan pertanggungjawabannya, kemudian tahapan penatausahaannya, pelaporannya, sampai pemantauan dan evaluasi. Nah, dari tiap tahapan itu, kita uraikan risiko apa yang bisa terjadi di tahapan tersebut. Jadi misal di tahapan pertanggungjawaban ya, atas terbayarkannya jaminan persalinan ini, itu ada risiko pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Pemiliknya siapa? Pemiliknya itu, karena kita bicara OPD, itu Kepala Dinas Kesehatan. Atau karena di sini dia operasional OPD, kita bisa lebih spesifikasikannya kepada kepala bidang terkait. Sini dalam hal ini kita bisa gunakan kepala bidang kesehatan masyarakat ya. Nah, atas risiko tersebut, sebabnya itu apa? Pertanggungjawaban tidak tepat waktu disebabkan karena berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit. Oh, rumah sakit ya, ini karena ini melibatkan pihak luar. Nah, karena melibatkan pihak luar, maka sumber dari sebabnya itu adalah eksternal. Nah, karena ini sumbernya eksternal, maka ini sesuatu yang uncontrolled gitu, tidak bisa dikontrol oleh dinas kesehatan itu. Makanya kita kasih keterangan C. Lalu dampaknya apa kalau ini sampai terjadi? Dampaknya pembayaran tidak dapat segera direalisasikan. Pihak yang terkena tentu saja kepala daerah, tujuannya tidak tercapai, rumah sakit, dan juga masyarakat. Nah, terus untuk kegiatan yang lain ya, kegiatan pemberian layanan. Indikator keluarannya, ini terlaksanakannya kegiatan. Nah, ini bisa kita bagi tahapannya itu dari terlaksananya kegiatan tentu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Dari tiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan ini risikonya itu apa? Jadi misal dari perencanaannya, perencanaan pemberian layanan, ada risiko data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan. Pemiliknya tentu tadi kepala dinas kesehatan atau kepala bidang kesmas. Lalu sebabnya, sebab data ibu hamil miskin ini belum memiliki jaminan kesehatan karena kurang koordinasi dengan dinas sosial. Sumbernya itu internal, karena internalnya dinas kesehatan ini kurang melakukan koordinasi dengan dinas sosial. Nah, karena ini internal, maka dia termasuk yang controlled, yang sebetulnya bisa dikendalikan oleh dinas kesehatan itu sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya perencanaan menjadi kurang tepat. Yang akan terkena tentu saja kepala daerah, rumah sakit, dan masyarakat. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini contoh kode risiko. Contoh kode risikonya. Jadi kenapa yang tadi itu diberikan kode RSP, RSO, ROO. Jadi RSP ini merupakan risiko strategis Pemda, Bapak Ibu. Kemudian RSO ini risiko strategis OPD, kemudian ROO ini risiko operasional OPD. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengacu kepada pedoman, penomorannya ini dia dibagi menjadi 8 digit yang terbagi ke dalam 4 bagian. 2 digit pertama itu menjelaskan mengenai tahun pelaksanaan penilaian risiko. Jadi RSP 19. Nah, berarti 19 ini di tahun 2019 gitu penilaiannya. Kemudian jenis risikonya 01. 01 misal pendidikan gitu ya. Atau kalau tadi kesehatan berarti 02. Terus entitas OPD yang menilai. Entitas OPD-nya mulai dari Pemda, Sekda, dan sebagainya. Dan yang terakhir nomor urut atas risiko tersebut. Nah, cuman sekali lagi untuk kode risiko ini Bapak Ibu bisa menggunakan kode risiko Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat sendiri gitu. Jadi tidak harus mengacu kepada kode risiko yang ada di pedoman. Selagi Bapak Ibu memahami apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu buat kode risikonya, itu tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengidentifikasi risiko, kita masuk nih, melakukan analisis
risiko. Ini form keempat. Nah, jadi form keempat ini dia menggabungkan apa-apa yang terdapat, apa-apa yang kita dapatkan dari form 3A, 3B, dan 3C di kolom risiko yang teridentifikasi. Nah, kemudian dari risiko yang teridentifikasi tersebut, ini kode risikonya, lalu kita lakukan analisis risiko. Analisisnya ini berupa skala dampak, skala kemungkinan, sehingga bisa kita ketahui skala risiko. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di pemaparan sebelumnya, untuk skala risiko ini kita menggunakan skala risiko 1 sampai 5. Tujuannya biar selaras dengan PIBR ya, Bapak Ibu. Jadi skalanya itu dimulai dari 1 sampai 5, di mana skala 1 itu menyatakan bahwa semakin kecil skalanya, maka semakin kecil dampak yang ditimbulkan. Atau semakin kecil kemungkinan terjadi risiko tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai skalanya, maka semakin besar dampak yang ditimbulkan atas risiko tersebut kalau terjadi, dan semakin besar kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Nah, untuk penetapan skala dampak dan skala kemungkinan, ini bisa Bapak Ibu lakukan melalui FGD ya, pengadaan FGD, melakukan FGD, focus group discussion, untuk duduk bareng-bareng, membahas bersama-sama atas risiko ini, kira-kira skala dampaknya berapa nih? Apakah 1, 2, 3, seterusnya. Kemudian skala kemungkinannya berapa nih? 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Jadi, sini misalnya risiko strategis Pemda. Risiko strategis Pemda, yang pertama kan tadi ada penerapan perilaku hidup bersih sehat yang rendah. Dari hasil FGD didapatkan bahwa untuk risiko yang ini dampaknya 3. Kemudian skala kemungkinannya 3. Nah, berarti bisa kita dapatkan bahwa skala risikonya itu adalah 9. Hasil perkalian ya. Hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan. Terus kemudian bisa risiko strategis OPD atas penggunaan layanan kesehatan rendah. Ini skala dampaknya peroleh 4. Kemudian skala kemungkinannya 3. Maka skala risikonya 4 kali 3, 12. Lalu risiko operasional nih, pertanggungjawaban tidak tepat waktu. Skala dampaknya besar ya, 4. Skala kemungkinan bisa sering nih, 3 gitu. Skala risikonya berarti 4 kali 3, 12. Dan seterusnya. Nah, dari analisis risiko ini, kita lanjut ke form kelima. Form kelima ini berkaitan dengan validasi risiko atau risiko prioritas. Jadi, setelah kita dapatkan analisis risiko, kan tadi kita melakukan analisis risiko ya, Bapak Ibu, mulai dari risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD. Terus kemudian kita tahu berapa nilai ya dari skala risiko tersebut. Di form kelima ini tinggal kita masukkan ya skala, berdasarkan skala tersebut mana yang merupakan risiko prioritas. Nah, semakin tinggi skala risikonya, maka itu menjadi semakin prioritas untuk ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kita balik lagi ya sebelumnya. Balik lagi ke sebelumnya di sini. Nah, atas risiko strategis ini ada 2 skala risiko ya. Yang satu nilainya 9, yang satu 16. Nah, ini yang paling tinggi ini yang mana? Yang paling tinggi yang 16 ini kan. Maka ya risiko yang diutamakan atau risiko prioritasnya itu yang 16. Yakni pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM bidang kesehatan. Nah, terus untuk yang risiko strategis OPD juga dilihat nilai yang paling tinggi skala risikonya yang mana nih? 16. 16 ini sarana pendukung kurang memadai. Kita masukkan di sini sarana pendukung kurang memadai. 16. Nah, terus untuk yang risiko operasional, ini yang mana nih yang paling tinggi? Yang paling tinggi skala risikonya itu yang ini ya, 16 ini ya, 16 data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan. Nah, kita pindahkan ke sini. Skala risiko 16. Nah, untuk pemilik risikonya sendiri, kalau strategis itu tentu dimiliki oleh Pemda ya,
Pemda berarti pemiliknya kepala daerah. Kemudian risiko strategis OPD itu yang memilikinya kepala dinas terkait. Kemudian risiko operasional ini pemilik risikonya kepala dinas terkait atau kepala bidang yang terkait menangani hal tersebut. Nah, ini penyebabnya dituliskan kembali atas risiko tersebut. Jadi misal di sini ya, risiko strategis Pemda, pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM bidang kesehatan. Sebabnya ini sebetulnya sudah diinputkan ya, yang sebelum-sebelumnya ini kita pindahkan saja. Sebabnya sarana prasarana belum memadai, kemudian jumlah tenaga kesehatan belum memadai. Dampaknya angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi tinggi, angka kematian balita tinggi, dan seterusnya. Nah, setelah kita menetapkan risiko prioritas, kita masuk ke form selanjutnya, ke form 7, yakni penyusunan rencana tindak pengendalian. Nah, untuk form 7 ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Pradipta. Pada Bapak Pradipta, saya persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Farhan. Di sini saya akan sedikit melanjutkan paparan dari Bapak Farhan. Nah, setelah semua yang dijelaskan oleh Bapak Farhan, kita masuk ke form 7, yaitu penyusunan rencana tindak pengendalian atau RTP atas risiko tersebut. Nah, untuk form 7 ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama ada kolom risiko prioritas. Nah, kolom ini tinggal mengambil data dari form 5, dari risiko prioritas yang akan dilakukan tindak pengendalian. Kemudian ada kode risiko. Untuk kode risiko sudah dijelaskan oleh Bapak Farhan bagaimana cara menuliskannya. Kemudian ada uraian pengendalian yang sudah ada. Nah, untuk D ini ada pengendalian yang sudah ada atas risiko yang prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada kolom celah pengendalian. Untuk kolom celah pengendalian diisi dengan alasan tidak efektif. Di antaranya kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi. Lalu yang kedua, prosedur pengendalian belum atau tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas. Lalu yang keempat, kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. Setelah menuliskan celah pengendalian, lalu ada kolom rencana tindak pengendalian. Rencana tindak pengendalian ini kita tentukan untuk menutupi celah pengendalian yang kita temukan sebelumnya. Kemudian ada kolom pemilik atau penanggung jawab. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika resikonya adalah merupakan resiko strategis Pemda, maka pemilik atau penanggung jawab resiko adalah kepala daerah. Kalau resiko strategisnya adalah dinas, maka pemilik atau penanggung jawabnya adalah kepala dinas. Kemudian yang terakhir kita menetapkan target waktu penyelesaiannya. Contohnya, yang pertama ada pelayanan kesehatan, resiko prioritasnya ada pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM bidang kesehatan. Kemudian uraian pengendalian sudah ada, sudah terdapat SOP pertolongan persalinan. Tetapi ada celah pengendalian, yaitu prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan. Nah, untuk rencana tindak pengendaliannya ada rekrutmen tenaga honorer kesehatan. Untuk pemilik penanggung jawabnya adalah kepala daerah dan target waktu penyelesaian atas rencana tindak pengendaliannya adalah triwulan keempat tahun 2019. Kemudian contoh yang kedua, resiko care kurang memadai. Uraian pengendalian sudah ada, SOP kalibrasi alat,
standar pelayanan puskesmas menurut Permenkes nomor 75. Kemudian setelah pengendaliannya, prosedur pengendalian belum dilaksanakan. Kemudian untuk rencana tidak pengendalian, melakukan evaluasi atas implementasi SOP kalibrasi alat dan standar pelayanan puskesmas. Karena ini merupakan resiko strategis dinas kesehatan, maka pemilik atau penanggung jawabnya adalah kepala dinas. Nah, untuk target waktu penyelesaiannya bisa dituliskan triwulan 1 2019 dan triwulan 2 2019. Kemudian lanjut. Untuk selanjutnya ada form 8, yaitu form untuk pengomunikasian pengendalian yang sudah dibangun. Yang harus diisi ada beberapa kolom. Yang pertama adalah kegiatan pengendalian yang dibutuhkan. Ini tinggal mengambil data dari rencana tidak pengendalian sebelumnya yang sudah kita isi di form 7. Kemudian ada media atau bentuk sarana dalam pengomunikasian kegiatan pengendalian yang dibutuhkan tersebut. Kemudian ada kolom penyedia informasi siapa, penerima informasinya siapa, lalu kapan rencana waktu pelaksanaan pengomunikasian ini, dan realisasi waktu. Ada kegiatan pada yang dibutuhkan berupa rekrutmen tenaga honorer kesehatan. Bentuk sarana pengkomunikasiannya berupa rapat. Penyedia informasinya adalah Sekda atau Bapeda. Kemudian penerima informasi Dinas Kesehatan BKP SDM. Rencana waktu pelaksanaannya triwulan 1 2019. Kemudian realisasinya Februari 2019. Dengan keterangan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Kemudian dokumentasi berupa notulen. Lalu ada yang contoh kedua, evaluasi atas implementasi alat SOP, alat kalibrasi, media atau bentuk sarana pengkomunikasiannya, rapat atau surat edaran. Penyedia informasinya adalah Dinas Kesehatan, penerima informasi, staf Dinas Kesehatan terkait, rencana waktu pelaksanaan, triwulan 1 2019, dan realisasinya Februari 2019. Dengan keterangan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, dokumentasi berupa notulen. Kemudian lanjut. Nah, ada yang namanya form 9, yaitu rancangan pemantauan atas RTP atau yang disebut adalah risiko tidak pengendaliannya. Nah, ini contohnya ada beberapa kolom lagi yang harus diisi. Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan seperti sebelumnya. Kemudian bentuk atau metode pemantauan yang diperlukan. Lalu siapa penanggung jawab pemantauannya. Terus diisi rencana waktu pelaksanaan pemantauan dan realisasi waktu pelaksanaan. Kemudian ditambahkan keterangan. Contohnya di sini untuk kegiatan pengendalian rekrutmen tenaga honorer kesehatan, bentuk pemantauan yang diperlukan adalah konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan penanggung jawab, yaitu Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD. Rencana waktu pelaksanaannya bulan Oktober, November, Desember 2019. Realisasi waktu pelaksanaan Oktober, November, Desember 2019. Lalu dengan keterangan monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan. Kemudian untuk contoh selanjutnya, ada kegiatan pengendalian berupa evaluasi atas implementasi SOP alat kalibrasi. Bentuk metode pemantauannya adalah konfirmasi pelaksanaan, laporan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawabnya, Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD. Rencana waktu pelaksanaan pemantauan semester 1. Kemudian realisasi waktunya ternyata Juni 2019. Keterangannya, monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan. Kemudian untuk form yang terakhir adalah pencatatan atas kejadian risiko dan risiko tidak pengendalian. Ini digunakan untuk mencatat kejadian risiko yang sudah kita proyeksikan sebelumnya. Ada beberapa kolom yang harus diisi. Ada risiko yang teridentifikasi, yang diambil dari form 5. Kemudian ada kode risiko,
Kejadian resikonya meliputi tanggal terjadi, sebab, dan dampak. Kemudian dituliskan keterangan, dituliskan rencana tidak pengendaliannya, kemudian dituliskan rencana pelaksanaannya kapan. Lalu menuliskan realisasi pelaksanaan rencana tidak pengendalian, dan ditambahkan keterangan. Di sini contohnya, untuk resiko strategis Pemda, resiko yang telah teridentifikasi berupa pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM bidang kesehatan. Kemudian tanggal terjadinya itu Maret 2019, dengan sebab jumlah tenaga kesehatan belum memadai, yaitu tenaga laboratorium, dokter, dan tenaga kesehatan lain. Dampaknya ada kematian bayi. Nah, lalu kalau ada keterangan diisi dengan keterangan tambahan. Rencana tidak pengendalian yang disusun adalah rekrutmen tenaga honorer kesehatan, yang rencana pelaksanaan RTP-nya itu triwulan 4 dan realisasi pelaksanaan di Oktober 2019. Lalu keterangan diisi telah dilaksanakan, efektivitas RTP belum dapat diukur. Itu untuk kertas kerjanya. Kemudian kita masuk ke pelaporan. Untuk pelaporan sendiri, dalam penyusunan laporan ada 3 jenis laporan, yaitu pelaporan pelaksanaan penilaian risiko, pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko, dan pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal. Nah, untuk yang pertama, yaitu pelaporan pelaksanaan penilaian risiko, semua penilaian risiko baik strategis Pemda, strategis OPD, dan risiko operasional OPD itu akan disusun oleh unit pemilik risiko. Dia akan menyusun laporan hasil penilaian risiko dan laporan rencana tidak pengendalian. Laporan tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah yang ditembuskan pada sekretariat daerah dan unit kepatuhan internal. Nah, untuk contoh outline atau daftar isinya sebagai berikut. Ada pendahuluan, kemudian ada penciptaan lingkungan pengendalian yang diharapkan, yang terdiri dari kondisi lingkungan pengendalian saat ini dan rencana perbaikan lingkungan pengendalian. Lalu ada risiko dan penilaian risiko dan rencana tidak pengendalian. Isinya penetapan konteks atau tujuan, hasil identifikasi risiko, hasil analisis risiko, pengendalian yang sudah terpasang, dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Kemudian ada rancangan informasi dan komunikasi. Lalu ada rancangan pemantauan, kemudian penutup, lalu ada lampiran juga. Selanjutnya, adalah pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko. Nah, laporan berkala ini bisa disampaikan secara triwulanan atau secara tahunan. Untuk laporan tingkat unit kerja, laporan risiko dan RTP tingkat sesuai dengan urusan yang ditangani. Kemudian untuk laporan tingkat OPD, laporan risiko dan RTP tingkat strategis dan operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD. Laporan tingkat Pemda berupa laporan kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemda. Nah, laporan ini dibuat oleh unit pemilik risiko dan disampaikan kepada kepala daerah yang tembusannya kepada sekretariat daerah dan unit kepatuhan internal. Kemudian laporan berkala yang terakhir adalah laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal. Nah, untuk periode pelaporannya itu bisa dibuat secara triwulan dan tahunan. Nah, penerima laporannya itu disampaikan pada kepala daerah dengan tembusan sekretariat daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Faren masih ingin menambahkan? Mungkin langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Atau proses dulu? Kita jawab dulu pertanyaan.
Coba pertanyaan ini. Oke. Di sini di chat ya. Di chat ada pertanyaan. Oke. Titik-titik kritis apa saja yang dapat menyebabkan gagalnya identifikasi kelemahan? Oke, dari Ibu Susilawati. Oke. Bu, titik-titik kritis apa saja yang dapat menyebabkan gagalnya identifikasi kelemahan? Ini identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian ya, Bu ya, maksudnya ya. Nah, oke. Nah, jadi saya share screen lagi aja ya. Share screen lagi. Jadi nih di lingkungan pengendalian itu kan ada form ya, ada form 1A tentang kuesioner, kemudian form 2B review dokumen, form 1C itu tentang gabungan antara kuesioner dan review dokumen, lalu ada form 6 RTP. Nah, titik-titik kritisnya dari identifikasi kelemahan ini itu ada di bagian dari 1A ya. 1A itu bisa kita lihat di bagian jawaban respondennya. Karena di bagian ini kita mesti memastikan gitu. Si responden itu tahu tentang skala penilaiannya. Yang pertama itu dulu. Responden tahu bahwa 1 itu dia nggak setuju. Kemudian 2 itu kurang setuju. Ada tapi belum konsisten. Kemudian 3 itu setuju. Dan 4 itu sangat setuju. Nah, pertama itu dulu dipastikan. Kalau misalkan respondennya tentang skala penilaiannya aja nggak paham, maka itu bisa jadi salah satu titik kritis. Kemudian titik kritis yang lainnya adalah di bagian responden, ini diharapkan para responden itu mengisi apa adanya, sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Jadi jangan sampai, saya pengen OPD saya terlihat bagus nih, makanya diisi dengan nilainya 4 semua gitu. Nah, itu tuh yang bisa menjadikan salah satu titik kritis hasil dari form 1A ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu ya, Bu ya. Nah, makanya dari form 1A ini ada juga form 1B, penyandingnya. Form 1B yang berfokus bukan kepada kuesioner, tapi kepada review dokumen. Nah, kalau review dokumen, ini kan dia sesuai dengan dokumen atau sumber data yang real ya, yang real ada. Seperti misal media massa. Media massa kan sudah mengungkapkan beritanya ada gitu ya. Kemudian LHP BPK, ini kan udah keluar pernyataan dari BPK-nya. Ini kan nggak bisa diganggu-gugat ya, Bu ya, nggak bisa diotak-atik gitu. Nah, ini kan bisa kita jadikan patokan, pegangan gitu, review dokumen ini. Ya, nah, yang nantinya bakal kita lihat nih di form 1C. Form 1C ini kan nanti dia menyandingkan. Makanya di sini disandingkan kembali antara 1A sama 1C yang kuesioner tadi, 1A sama 1B. Seperti yang tadi yang pertama nih, misal atas subunsur penegakan integritas dan nilai etika. Dari kuesioner itu para responden, pegawai-pegawai bilang bahwa kesimpulannya memadai karena nilainya tadi 3 atau 4 gitu ya, memadai. Tapi kalau kita lihat dari review dokumen, dari Vita, dari LHP BPK, itu ternyata banyak terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum gitu ya. Maka kan hasilnya ini kurang memadai gitu kan. Di sini jadi form 1C ini bisa digunakan sebagai apa ya? Untuk mencegah titik-titik kritis itu gitu. Untuk menyaring kembali gitu. Kesimpulan yang sebenarnya dari subunsur itu tuh apa? Apakah dia memadai atau tidak memadai? Jadi mungkin yang di 1A itu para pegawainya bilang memadai, tapi berdasarkan kenyataan kan kurang memadai. Nah, maka kesimpulannya itu hasilnya jelas banyak terjadi pencopotan atau mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum. Itu ya, Bu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu. Bagaimana Bu Susi? Untuk pertanyaan itu sudah jelas sepertinya ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan keduanya. Ini ya yang
Oke, untuk pertanyaan keduanya, sebagai APIP, mana yang lebih diutamakan mengevaluasi program kegiatan utama di visi misi Bupati tetapi program yang bersangkutan berkas-berkasnya tidak lengkap, atau mengevaluasi program kegiatan pendukung tetapi memiliki berkas yang lengkap? Itu ya Bu ya pertanyaannya. Jadi gini Bu, sebagaimana kita sudah jelaskan di awal, di hari pertama, bahwa kita OPD-OPD itu sebaiknya, seyogyanya bisa saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan dan dari visi misi Bupati itu sendiri gitu ya Bu ya. Jadi utamanya seharusnya kita melakukan evaluasi dari program kegiatan utama di visi misi Bupati itu sendiri. Masalah berkasnya itu tidak lengkap, malah itu menjadi catatan kita gitu Bu. Itu malah menjadi perbaikan kita supaya kita bisa memperbaiki itu. Berarti kan itu loh kelemahannya di situ seperti itu. Tapi kalau dibilang diutamakan evaluasi yang program mana sih? Seharusnya yang visi misi Bupati Bu, karena memang tujuan utama dari pengelolaan resiko itu kan kita mau mengarah ke sana ya Bu ya. Jadi dari OPD-OPD bersatu, terus kita akhirnya bisa mencapai tujuan dari Pak Bupati gitu. Seperti itu Bu Susi. Dan untuk yang ini yang kolom parameter ini ada di itu ya Bu ya, di lampiran lampiran 4 ya Bu ya. Yang untuk skala kan ya Bu, ini memang di lampiran 3 itu kan masih identifikasi. Untuk analisis risikonya ada di lampiran 4. Jadi memang terpisah Bu, karena memang ada 10 lampiran yang memang cukup banyak kemarin kita sampaikan juga, sehingga BPKP berusaha untuk memfasilitasi, kemarin membuat aplikasi ERIS namanya Bu ya, tapi memang belum launching, untuk memudahkan itu Bu, karena memang yang diisi sama kita, kalau manual itu memang banyak sekali seperti itu. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi untuk Pak Farhan atau Pak Dinta atau Bu Rini? Cukup ya sepertinya. Oke, gimana Bu Susi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dan untuk Bapak Ibu peserta BIMTEK yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Susi. Bapak Ibu, kalau sudah eh, belum menemukan pertanyaan yang tepat, kita masuk ke sesi post test terlebih dahulu. Silahkan mengerjakan post test melalui link yang sudah disediakan, bisa melalui handphone maupun laptop. Terima kasih.
Baik, sesi post-test sudah selesai Bapak Ibu ya. Untuk saat ini, apakah ada yang masih mau ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Kami masih buka sesi diskusi. Oh iya, Bapak Ibu mau menanyakan, maaf, di situ ada absen manualnya tidak ya? Terus bagaimana untuk peserta yang menggunakan Zoom di kantornya masing-masing? Kalau memang belum disediakan, biar kami share linknya supaya bisa diisi di link yang kami sediakan. Ya, Bu. Oh, ada ya, Bu ya? Oke. Bapak Ibu, oh boleh, nanti materi akan kami share Bapak ya, Bapak Ibu, Bu Anissa ini ya. Nanti materi hari pertama dan kedua akan kami share. Lewat inspektorat aja, nanti mungkin Bu Susi bisa ya Bu ya, nanti kami share ke Bu Susi. Dan ini dari hasil post-test, oke, sama videonya juga, baik Bu. Dan ini dari hasil post-test tadi, kami punya sedikit hadiah buat Bapak Ibu yang nilainya tinggi. Oke, dan yang tercepat ya Bu ya. Kita lihat dulu nih, sebentar biar di-share ya Bu ya. Oke, Pak Dipta sudah siap? Sabar ya Bu ya. Tapi jangan dilihat dari besaran hadiahnya loh ini ya, buat senang-senang aja ya Bu ya. Buat seru-seruan. Oke, sebentar. Oke, selamat untuk Bapak Muhritwan dari Dinas PUPR, Bu Anita dari Inspektorat, dan Bu Susilawati Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ada Bu Susilawati juga ya Bu ya? Oke. Oh, ada dua. Oke. Jadi selamat buat Bapak Ibu ini dapat ini. Hadiahnya nanti Bu minta nomor HP dulu ya, di-share untuk ketiga peserta. Nanti ditunggu di HP-nya. Iya, pulsa Bu. Pulsa 50.000 masing-masing. Oke, selamat buat sekali lagi selamat untuk Bapak Muhritwan, Bu Anita, dan Bu Susilawati. Nilai post-test terbaik dan tercepat. Oke. Tutup. Selamat Bapak Ibu, dan gimana? Oh iya, oke. Link absen akan kami share di sini di chat. Mohon diisi untuk absensi hari ininya. Sebentar kami share dulu. Itu ya Bapak Ibu ya, sudah di-share oleh Bapak Dipta, boleh diisi. Nanti Bu motor Bu, kalau itu belum ada sponsornya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta BIMTEK atas perhatian dan kerjasamanya. Ini sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, nilainya juga udah 100-100. Berarti harusnya sudah bisa mulai dilaksanakan nih Bapak Ibu ya untuk pengolahan resikonya. Oh iya, ini untuk nomornya boleh di-share lagi yang lainnya. Ini
Dinkes Bangka ini Bu Susilawati ini ya? Yang 085377294245 ini Bu Susilawati ya? Oke, terus tinggal Pak Muhridwan sama tadi Bu Anita. Kami tunggu. Sembari diisi untuk absensinya Bapak Ibu ya. Nih. SID absen Bintek MR. Udah 10, baru 10 orang yang absen, Bapak Ibu. Yang lain kami minta tolong untuk mengisi absensinya. Dan untuk ini tadi yang dapat nilai post-test terbaik dan tercepat ditunggu ya Bapak Ridwan, Bu Anita, dan Bu Susilawati. Oh ya, maaf. 1974. Belum? 11. Hah? Oh, 19. 1974 011022. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah semuanya ya ini ya. Nanti untuk materi akan kami share linknya lewat Bu Susi. Dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya dari Bapak Ibu peserta BIMTEK kali ini. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan dan diterapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan
kita udah sampai di akhir acara, rundown kita jam 11, dan ini tepat jam 11. Terima kasih, acara BIMTEK Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bolehlah. Terima kasih. Kami izin live ya Bu ya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sukses dalam. Neng, Iya. Sebenarnya untuk kompornya di atas ini nanti dipakai lagi ya. Aku tengok apa itu tadi. Aku tengok lo nih. Ayo PPJ kita itu kok lah ada puli orang kemarin ini Allah cari puli yang dibuang. Langsung belakang aneh. Pak Ergi numpuk lagi ngajar. Pak Ergi numpuk. Bisa. Kawan-kawan yang belum mengisi absensi, tolong diisi. Kayak kunyan. Kalau aku jam minum. Kita keluar bay. Oh, sudah ya? Kosong. Ya, udah. 14 1990 03 2 bener Pak? Terima kasih.